Putra dari Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Sultan Pontianak ke-6. Jadi Sultan Hamid itu merupakan Sultan yang ke-7 dari Kerajaan Sultanan Pontianak. Beliau lahir 12 Juli tahun 1913. Diasuh oleh Miss Fox, seorang guru berkebangsaan Inggris. Jadi Sultan Hamid itu sendiri menguasai sekitar 8 bahasa asing. Beliau lahir di Pontianak. Sultan Hamid tidak berpikir untuk merancang lambang negara. Pada saat setelah beliau selesai konferensi meja bundar, berdirilah Republik Indonesia Serikat. Pada waktu itu ada usulan dari para dahar Arab untuk membuat rencana negara. Oleh Bung Karno ditunjuklah beberapa orang termasuk Sultan Hamid sebagai perancang lambang negara. Sultan Hamid ikut sayembara. Dan beliau tidak mengira bahwa dia akan ikut sayembara itu. Karena tugasnya hanya dua. Mempersiapkan lambang negara sebagai Menteri Negara. Mempersiapkan lambang negara dan mempersiapkan gedung parlemen. Itu hanya tugasnya. Itu ditetapkan oleh Bung Karno, ditunjuk oleh Bung Karno. Sultan Hamid itu pada Januari tahun 1950. Sultan Hamid merancang lambang Garuda itu, lambang Garuda Pancasila itu di Hotel Des Indes, Hotel Desain di Jakarta, di Jalan Raya Murug, di Jalan Gajah Mada. Sekarang sudah menjadi pertokoan. Begini, bagi Sultan Hamid itu sebenarnya dia memperbandingkan dengan lambang-lambang beberapa negara-negara besar dan juga termasuk negara-negara Arab. Lambangnya itu sebenarnya bukan Garuda, elang Raja Wali. Itu sama dengan Amerika. Elang Raja Wali itu cukup besar. Kalau umpamanya Garuda itu kecil-kecil semua. Termasuk seperti elang Jawa itu kecil. Tapi kalau elang Raja Wali yang masuk Raja Wali itu, bentangan sayap itu sampai 1 meter, gagah sekali gitu. Nah, dia kepingin Indonesia ini maju seperti negara-negara yang sudah maju. Bahwa Indonesia ini perlu simbol negara, lambang negara. Awalnya bernama Lencana Negara. Lencana Negara. Jadi ada dua rancangan yang terbaik, rancangan dari Muhammad Jamin dan rancangan dari Sultan Hamid. Dari Muhammad Jamin itu terlalu banyak sinar mataharinya, itu soal terkesan ada Jepangnya. Nah, Sultan Hamid enggak. Jadi oleh parlemen dipilihlah yang rancangan Sultan Hamid. Di dalam rancangan Sultan Hamid itu sendiri di perisai Pancasila itu ada identitas yang ditanamkan Sultan Hamid di situ sebagai putra Kalimantan Barat, yaitu garis khatulistiwa. Itu salah satu tanda dia. Tanda yang kedua itu rantai bulat dan segi empat. Itu yang selalu dipakai oleh orang-orang Dayak dari Kapuas dulu. Kalau lambang udah pertama kali diperkenalkan Bung Karno itu di Hotel Des Indes juga, Hotel Desain itu. Ya, Bung Karno, disitulah Bung Karno menyatakan bahwa inilah lambang negara yang paling cantik di dunia. Hanya Bung Karno menambahkan, karena gundul bisa ditambahkan lah, ada jambulnya gitu. Dan juga kaki yang selama ini mencengkram dari belakang, dipindah ke depan. Nah, itu ada satu lukisan terakhir yang diposisi oleh Bung Karno tentang lambang negara Sultan Hamid itu, yang dirancang Sultan Hamid itu ada di posisi Bung Karno. Nah, lambang negara itu yang ada di posisi Bung Karno itu ada di tempat saya.
Sekarang ditetapkan sebagai benda cagar budaya peringkat nasional itu sejajar dengan bendera pusaka, dengan bahasa Indonesia. Jadi ada 4 itu yang sebagai simbol pemersatu bangsa ya. Nah ini terbuka setelah Bung Hatta menceritakan kepada Dr. Zainul Yasni bahwa rancangan lambang negara yang diterima itu karya Sultan Hamid itu ada bukunya Bung Hatta menjawab. Terus arti Pancasila bagi Bapak pribadi itu seperti apa Pak? Bagi saya sih apa yang dicantumkan Sultan Hamid di dadanya Garuda itu sisa Pancasila itu pemersatu bangsa. Jadi apa yang Anda lihat sekarang di lambang negara itulah pemersatu bangsa kita. Di situ ada Bhinneka Tunggal Ikanya, di situ ada Pancasilanya. Oleh karena saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian, Paduka Yang Mulia Bung Hatta dan Paduka Yang Mulia Anak Agung Gede Agung telah mengatur pidatonya dengan bahasa Indonesia, mengizinkanlah saya oleh sebab banyak orang Belanda ada di sini untuk mengatur pidato saya dengan bahasa Holanda. Merdeka, tetap. Orang belajar lah. Jadi seperti Sultan Hamid, stigma yang negatif terhadap beliau, pemberontak segala. Nah itu untuk mengatasi ini semua kita selalu mengadakan penelitian ilmiah. Seperti tentang rancangan lambang negara oleh Sultan Hamid itu dengan penelitian ilmiah. Terus tentang Sultan Hamid tidak terbukti dalam di pengadilan segala itu tahun 1950 itu juga secara ilmiah. Karena di dalam keputusan Mahkamah Agung tuduhan primer terhadap Sultan Hamid yang dibilangkan ikut terlibat wrestling di Bandung itu tidak terbukti. Itu dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung atas tuduhan jaksa ditolak oleh Mahkamah Agung. Saya bercerita begini ya, bagaimana kita memperjuangkan terkuaknya lambang negara ini sehingga diekspos sampai oleh BBC London dan lain. Sampai terhadap masuknya sebagai benda cagar budaya. Ini prosesnya panjang. Pertama 18 Juli tahun 74 itu kami menyerahkan file-file lambang negara sebagian kepada Haji Mas Agung. Itu atas usul saya. Itu kita serahkan kepada Haji Mas Agung untuk diselamatkan. Agar diselamatkan ya, untuk generasi muda. Nah, Sultan Hamid sendiri dalam menyerahkan file lambang negara itu dengan tanda terima. Jadi apalagi kalau dia meminjam sesuatu tentu dengan tanda terima. Beliau secara administratif luar biasa. Luar biasa. Harus ada bukti semua. Jadi tidak main serahkan begitu aja seperti kita tidak. Beliau dengan tanda terima semua. Itu file tanda terima juga saya simpan ya. Ada bukti tanda terima. Ada semua. Jadi di rumah saya itu ada 3, satu bukti penyerahan, terus file lambang negara terakhir yang di Raja Sultan Hamid II yang ada di posisi Bung Karno, dan file lambang negara yang cengkeraman kakinya ke belakang masih ada. Nah inilah yang dijadikan benda cagar budaya peringkat nasional atas SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi yang tanda tangan itu dengan surat keputusan nomor 204 2016 tanggal 26 Agustus 2016. Itu tanganin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Naar Indonesië. Juristen, doktoren als anderszins. Want zonder u
kunnen wij dat niet doen.